Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang mode-mode yang ada di Venindo V01. Untuk memilih mode, kita klik mode, kemudian akan muncul ventilation type, ada invasive dan non-invasive. Kemudian di 3 mode utama ada berbasis volume control, pressure control, dan spontan. Di mode volume control ada 3 mode di dalamnya, yaitu VCCMV, VCSIMV, VCACV. Dan untuk mode pressure control ada PCCMV, PCSIMV, dan PCACV. Untuk yang spontan ada SIPA PS. Dan untuk memilih mode salah satunya di V01 ini, contoh kita mau memilih mode VCCMV. Kita klik, maka akan ada bar kuning, dan kita pilih choose mode. Ini merupakan tampilan control setting dari VCCMV. Ini modenya ada di sebelah sini. Yang diatur ada volume tidal, PEEP, oksigen, pause, RR, dan IE. Bagaimana cara memilihnya? Tinggal kita klik di bagian lingkaran ini, maka akan ada lingkaran merah. Kemudian kita akan putar ke kanan atau ke kiri. Ketika kita sudah menentukan nilainya, maka kita tekan knopnya. Begitu juga dengan pip, ada tampilan merah, putar, tinggal diklik lagi. Kemudian ketika kita sudah nyeting, kita ada settingan juga di bagian advance. Advance ini berisi tentang volume limit atau batas nilai volume yang ada di ventilator. Jadi ketika misal kita setting 700, itu berarti batas limit atasnya nilainya 700. Kemudian ada pressure limit yang kita bisa atur, misal sampai 40 cmH2O. Dan di sini ada flow pattern. Ini untuk memilih grafik mana saja yang akan kita pilih untuk mendeliver gas ke pasien. Ini ada kita sebut grafik trapesium, kemudian grafik kotak, kemudian ada sinusoida dan eksponensial. Jadi total ada 4 flow pattern. Kemudian ada bagian flow trigger dan pressure trigger. Ini salah satunya bisa diaktifkan dengan checklist atau unchecklist dari kotak yang ada di sebelahnya. Jadi misal kita mau pakai flow trigger, kita cek yang sini. Ketika kita nggak mau pakai ya tinggal uncheck. Kemudian untuk yang pressure trigger juga sama, uncheck atau check. Dan kita untuk kembali ke menu sebelumnya, kita klik back. Ketika aturan sudah kita atur, maka ada 2 menu, yaitu cancel atau start ventilation. Karena kita mau mempraktekkan VCCMV, maka kita tekan start ventilation. Nah, ini merupakan tampilan dari monitoring volume control CMV. Ini ada 3 grafik. Grafik atas menandakan grafik pressure dengan satuan cmH2O. Dan grafik yang tengah atau grafik kuning merupakan grafik flow dengan satuan liter per menit. Dan yang ketiga atau yang grafik biru ini merupakan grafik volume dengan satuan mililiter. Di tampilan awal ini kita menyediakan settingan yang umum ketika nanti ada penggantian. Ini ada volume tidal, PEP, oksigen, dan RR. Jadi tanpa harus melalui kontrol setting dulu, kita langsung bisa mengganti dengan cara menekan dan mengganti nilainya. Maka sistem akan menyesuaikan ke nilai 270. Untuk nilai yang ada di tampilan V01 ini, saya akan jelaskan. Di sini ada monitoring. Kita klik, ini merupakan tampilan data apa saja yang ada di ventilator V01. Contoh ada time inspirasi, time ekspirasi, dan ada IE ratio, BPM, kemudian ada volume tidal inspirasi dan volume tidal ekspirasi, dan ada nilai PEP, konsentrasi oksigen, dan total leakage. Ini kita close. Ya, ini ada alarm on atau off untuk mematikan ketika ada alarm. Dan ini ada oksigen flushing. Kemudian ini ada nebulizer.
Untuk mode selanjutnya ada mode SIM-VC SIM-V, yaitu Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Kita klik VC SIM-V, kita choose mode. Di dalamnya ini ada volume tidal, sama kita misal atur ke 300, ada PEP 5, oksigen 21%, pause 0%, dan ada P support 10 cmH2O. Fungsi dari P support ini adalah ketika ada trigger pasien, maka ventilator akan memberikan 10 cmH2O ke pasien. Kemudian ada SIM-V respiration rate dan ada TI atau time inspiration. Yang berbeda dengan CMV, kita di sini ngatur time inspiration, di mana ketika kita mengubah ke 1:4, perbandingan IE rasio akan tampil di sebelah sini. Misal 1:3, ini ada time-nya berarti 1,5 detik. Kemudian ada ETS atau expiratory trigger sensitivity. Ini kita bisa diatur, misal kita set ke 20. Dan ketika sudah kita atur semuanya, kita tinggal klik start ventilation. Nah, ini akan mode berarti sudah berganti, di mana nilainya VC SIM-V. Dan RR bisa langsung kita ganti di sini. Nah, karena nilainya kita setting 300, maka volume tidal yang tertampil itu akan mendekati ke 300. Dan tampilan di bawah ini adalah tampilan standar, di mana kita tidak harus mengklik monitoring. Jadi ini ada PPIC atau batas pressure tertinggi, kemudian ada expiratory minute volume, ada volume tidal, dan ada total BPM atau breath per menit. Kemudian ketika kita mau memilih mode selanjutnya adalah VC-ACV. Di VC-ACV kita bisa memilih untuk menilai VT volume tidal. Misal kita set ke 350, PEP 4, oksigen 21, RR 15, dan time inspirasi 1,2 detik. Dan kita pilih start ventilation. Maka tampilan yang ada di grafik volume control ACV akan terlihat seperti ini. Grafik pressure, grafik flow, dan grafik volume. Karena kita setting volume tidalnya 300, maka nilai VT yang ada di tampilan sini dia akan mengejar ke nilai 300. Kemudian mode selanjutnya adalah pressure control continuous mandatory ventilation atau PCCMV. Kita pilih dan kita choose mode. Di sini yang kita atur adalah pressure inspiration atau PINS. Satunya CMH2O, misal kita klik 10 dan PEP 5. Ini ada oksigen, PREMS, IE rasio, dan RR. Ketika kita sudah mengatur, kita lanjutkan ke start ventilation. Dengan kita mengatur P inspirasi 10 cmH2O, nilai di sini adalah 14,075. Kenapa tidak 10? Karena nilai 10 ini adalah hitungan dari 10 di atas nilai PEP. Jadi kalau misal kita setting PEP 5, P inspirasi 10, maka PPIC-nya sekitar 15 atau 10 tambah 5. Kemudian kita bisa rubah ke 13, maka PPIC-nya nanti ke arah 18, dari 13 plus 5. Tampilan nilai PPIC ada di sini, sekitar 17,3. Kemudian untuk monitoring, kita klik monitoring, ini ada volume tidal 245, volume tidal 245. Untuk nilai PPIC adalah
kita lihat di PIP atau Peak Inspiration Pressure. Ini ada 17,25 karena kita tadi nyetingnya 13 dan PIP-nya 5. Untuk mode selanjutnya ada PCSIM-V atau Pressure Control Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Kita choose mode. Ada pilihan untuk P inspirasi, kemudian ada pilihan PEP, oksigen, pressure support, atau ketika nanti ada trigger pasien, maka pressure yang kita deliver ke pasien nilainya 10 cmH2O. Kemudian ada SIM-VRR, ada PREMS, time inspiration, dan ETS. Nah, ketika kita sudah pilih, kita start ventilation. Kita bisa atur ke 10. Dan RR-nya kita rubah ke 15. Oke, kemudian mode selanjutnya adalah PCACV, Pressure Control Assisted Control Ventilation. Di sini ada pilihan untuk pressure inspirasi, kemudian ada PEP, oksigen, respiration rate, PREMS, dan time inspirasi. Ketika kita mau ganti time inspirasi, kita klik muncul warna merah, kita ubah ke time inspirasi 1. Dan kita start ventilation. Kita bisa ubah P inspirasi langsung di sini dan RR langsung di bagian sini. Dan untuk mode terakhir ada mode spontan, di mana ini termasuk kategori non-invasif. Dan kita pilih CPAP PS atau Continuous Positive Airway Pressure. Kita pilih CPAP PS, kita choose mode. Tampilan awal ada pressure support, kemudian PREMS, PEP, oksigen, ETS, dan no breathing limit itu untuk safety ketika pasien tidak ada nafas atau tidak terdeteksi oleh ventilator selama 15 detik, maka akan masuk ke backup mode. Karena CPAP PS ini adalah full mandatory dari pasien, maka kita harus ada mode backup. Di mana kita masuk ke advance, ada mode backup, yaitu volume control assisted control ventilation. Kemudian kita bisa setting RR-nya, setting volume tidal, dan time inspirasi. Dan ada pressure limit, volume limit, and expiratory sensitivity, flow trigger untuk trigger berbasis flow, dan pressure trigger untuk berbasis pressure. Dan kita start ventilation. Ini tampilan awal untuk CPAP PS-nya. Di sini ada pasien trigger, berarti ventilator mendeteksi bahwa ada trigger dari pasien. Di sini saya akan mencoba untuk men-trigger dari ventilator. Ketika saya tarik, maka akan ada alarm pasien trigger. Saya tarik, kemudian saya tarik. Nah, untuk pressure supportnya nilainya adalah 10, karena kita atur nilai 10. Berarti kan 10 tambah 5, nilainya PPIC-nya adalah 15 cmH2O. Karena kita tadi atur 15 detik no breathing limit, kita bisa coba ketika nanti selama 15 detik tidak ada breathing trigger dari pasien, maka ventilator akan masuk ke backup mode. Ini garis lurus berarti tidak ada aktivitas. Kemudian ada alarm no breathing limit 15 detik. Maka akan masuk ke backup mode, yaitu volume control ACV yang sudah kita atur nilainya 400. Nah, ini otomatis, berarti masuk backup mode.
Namun ketika dalam perjalanannya ada trigger lagi dari pasien, maka sistem akan kembali ke mode SIPA PS dengan nilai pressure support 10. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tentang alarm setting yang ada di ventilator V01. Kita pilih untuk menu alarm, akan tampil alarm 1 dan alarm 2. Alarm 1 berisi tentang pressure peak. Ada minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Kemudian ada expiratory minute volume, maksimum dan minimum. Kemudian ada volume tidal, F total. Kemudian untuk alarm 2 ada volume tidal inspirasi, persentase FiO2, high inspirasi minute volume, dan ada leakage. Ketika kita sudah mengatur nilai di alarm ini, maka kita klik tombol save. Maka alarm akan kesimpan di ventilator. Oke, untuk menyelesaikan mode dari ventilator, kita tekan tombol merah ini, konfirmasi merah lagi. Maka ventilator akan kembali ke tampilan awal Venindo.